Visual yang Anda saksikan saat ini adalah kondisi terkini di gedung Parlemen Senayan Jakarta, di mana Prabowo Subianto menerima kedatangan dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga merupakan Ketua DPP PDI Perjuangan. Dan kita lihat tadi juga sejumlah tamu negara sudah hadir dan sudah tiba di gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Saudara, selain tadi kita lihat bersama ada Prabowo Subianto yang sudah menyambut kedatangan dari tamu negara dan juga tamu-tamu lainnya yang akan menghadiri prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden di gedung Parlemen Senayan Jakarta. Kita lihat juga di sisi sebelah kanan layar Anda, ini adalah persiapan di Istana Kepresidenan Jakarta, di mana Presiden Joko Widodo sedang bersiap untuk melakukan perjalanan menuju ke gedung Parlemen Senayan Jakarta. Kita lihat persiapan terus dilakukan di Istana Kepresidenan. Presiden Jokowi sebentar lagi akan meninggalkan Istana Kepresidenan dan akan melakukan perjalanan menuju gedung Parlemen Senayan Jakarta untuk menghadiri prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu, saudara, di gedung MPR DPR Senayan Jakarta kita lihat juga Prabowo Subianto atau Presiden terpilih Republik Indonesia ini masih terus menyambut kedatangan dari tamu negara yang tiba di tanah air sejak kemarin. Kita lihat juga ini ada beberapa tamu negara ini yang juga sudah tiba dari kemarin dan akhirnya diundang semalam itu untuk bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Kalau dari Mas Media lihat, ini bagaimana Mas? Apakah ada pergerakan atau arah geopolitik dari Prabowo Subianto terhadap kepala-kepala negara yang datang atau perwakilan negara yang datang di tanah air? Iya, Pak Prabowo punya sejarah panjang leadership yang kuat. Beliau juga ahli strategi. Saya kira kalau pembacaan politik, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo beberapa bulan yang lalu itu sebetulnya juga sudah kelihatan bahwa Pak Prabowo ingin mencari ruang, terus mengambil peran di kancah politik internasional sambil terus menjaga struktur ekonomi hari ini yang sudah berjalan. Jadi kalau kita lihat beberapa negara strategis itu sebetulnya yang paling ditunggu oleh publik, terutama pakar-pakar ekonomi internasional, itu adalah hubungan Indonesia dengan Tiongkok. Dan Pak Prabowo sudah memberikan pesan sebetulnya beberapa waktu yang lalu, perwakilan Kementerian Pertahanan bertemu dengan Xi Jinping gitu ya. Jadi memang ada message bahwa Indonesia tetap berada dalam posisi untuk melanjutkan hubungan ekonomi, hubungan dagang dengan Tiongkok. Dan ini implikasinya juga signifikan terhadap ekonomi tanah air ya. Karena kita tahu selama Pak Jokowi jumlah hutang investasi FDI yang masuk ke Indonesia itu untuk yang dari Tiongkok mengalami peningkatan yang signifikan. Jadi sepertinya ini juga pesan bahwa ini akan terus berlanjut. Tetapi juga memang di sisi lain kita tahu bahwa ada perang dagang antara Tiongkok dengan US, bahkan juga termasuk Uni Eropa. Jadi saya kira blok barat, Uni Eropa, termasuk juga Singapura ya, kemudian terus melihat nih strategi Pak Prabowo ke depan secara global. Tapi memang isu internasional ini relatif isu elit ya. Publik memang melihat ini sebagai sebuah hal yang penting, tetapi yang ditunggu oleh masyarakat hari ini, terutama pemilih dari Prabowo, adalah kapan nih makan bergizi gratis. Ya. Kemudian anak muda menunggu, misalkan saya nganggur nih hari ini, apa nih program yang kemudian ini untuk Pak Prabowo. Baik, Mas Media, nanti kita lanjutkan lagi. Ya. Namun kita lihat terlebih dahulu, ini adalah visual terkini di Istana Kepresidenan Jakarta. Kita lihat bersama rombongan iring-iringan dari Presiden Joko Widodo sudah meninggalkan Istana Kepresidenan Jakarta dan akan melakukan perjalanan menuju gedung MPR DPR Senayan Jakarta.
Kita lihat nanti ya juga Presiden Jokowi ini melakukan perjalanannya di sepanjang jalan juga ada warga yang juga tadi menyambut gitu ya, melambaikan tangan dan ingin melihat langsung bagaimana perjalanan dari Presiden Jokowi ini menuju gedung DPR Senayan Jakarta. Kalau tadi kan dari perspektif ekonomi, kalau dari secara politik Mas Toto melihatnya ini kedatangan tamu negara ini dan kemarin bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, apa yang ingin ditegaskan dari seorang Prabowo Subianto kepada tamu-tamu negara yang hadir? Ya, pertama memang Pak Prabowo ini kita bisa harapkan lebih bisa mainkan peran besar Indonesia dalam konteks outward looking tadi ya. Karena misalnya kalau kita lihat nih hari ini menarik dibandingkan, saya baru cek juga, 2014 itu ada 17 yang hadir level kepala negara atau wakilnya. Lalu 2019 ketika Pak Jokowi sudah jadi presiden dan menang kembali ada 19, dan tadi kita lihat, saya baca akan ada 23 yang level kepala negara dan atau wakil kepala negara atau kepala pemerintahan, sisanya sekitar 11 itu utusan ya. Artinya memang mungkin ini ada yang hadir dalam konteks penghormatan secara diplomasi, tapi juga mungkin kita akan melihat orang-orang yang sebetulnya ketika Pak Prabowo belum menjadi presiden pun itu sudah memiliki hubungan baik. Artinya ada persahabatan yang memang sudah terjalin. Dan ini kan berasal dari sebuah sejarah. Pak Prabowo ini bukan orang baru dalam politik kekuasaan ya. Pak Prabowo pernah menjadi menantunya Pak Harto. Ayahnya adalah seorang begawan ekonomi besar yang pergaulannya saya pikir dengan sebagian tokoh-tokoh di sini sudah terjalin sejak lama. Tapi balik lagi secara substansi memang akan jadi pertanyaan besar bagaimana sih sosok Prabowo yang sangat senang memposisikan dirinya akan menjadi pemain juga dalam pertarungan atau konstelasi geopolitik, mengambil posisi. Pada saat kemarin setelah menang menjadi seorang presiden terpilih, menarik nih tadi menjawab yang Mas Media sebutkan, ternyata negara pertama yang dikunjungi adalah Tiongkok. Dan itu memang didasarkan pada undangan dari Xi Jinping ya. Minimal itu sebuah simbol yang akan menjawab apakah akan ada posisi diplomasi yang berbeda. Saya pikir tetap akan menjaga hubungan yang baik dengan Tiongkok. Bahkan Pak Hasyim adiknya mengatakan bahwa idola Pak Prabowo itu adalah seorang tokoh reformasi ekonomi dari China, Deng Xiaoping ya. Jadi di situ ingin ditegaskan, di satu sisi Pak Prabowo ingin belajar dari negara yang besar seperti China, tapi bukan dalam konteks membangun sistem politiknya yang jelas komunis, tapi dalam konteks seorang Deng Xiaoping yang bisa menyelesaikan problem akut struktural yang dulu dimiliki oleh China terkait dengan misalnya kemiskinan yang sampai 800 juta, lalu perumahan, dan akhirnya kita bisa melihat China yang seperti sekarang. Tinggal kita menunggu kemudian bagaimana hubungan dengan dua negara besar lain, dalam hal ini Amerika Serikat, lalu kemudian juga dengan Rusia, dan tentu saja ya yang paling kita tunggu adalah bagaimana situasi terakhir terutama terkait dengan konstelasi di Timur Tengah, terutama dalam konteks hubungan dengan Israel, karena Israel ini lagi-lagi memanaskan situasi. Bagaimana apakah Pak Prabowo akan lebih mengambil peran aktif atau cenderung bisa dikatakan agak pasif seperti yang dilakukan pada masa Pak Jokowi, walaupun Ibu Retnonya cenderung proaktif dalam memainkan peran. Betul. Kalau kita lihat kan juga ini pemerintahan Presiden Joko Widodo ini selama 10 tahun gitu ya, ini banyak sekali infrastruktur yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo. Kalau dari Mas Toto melihatnya dan juga Mas Media melihatnya, ini apakah nanti akan ada apresiasi dari, bagaimana bentuk apresiasi dari Presiden Prabowo kepada Presiden Jokowi gitu ya terkait dengan infrastruktur yang sudah dibangun dan juga keberlanjutan dari program pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia ini? Infrastruktur ini sebuah keniscayaan ketika kita berbicara mengenai bagaimana mengejar goals dari biaya ekonomi murah. Problem di Indonesia kan Jihan tahu ya, kita kalau mau datang ke satu daerah kadang-kadang bingung nih. Sulit akses. Ternyata pesawatnya seminggu 2 kali atau jalanannya masih rusak dan lain-lain. Jadi memang ini sebuah keniscayaan buat negara besar, dan memang seperti Pak Jokowi belajar sekali dari Cina. Fondasinya harus dari infrastruktur, membangun konektivitas, kata kuncinya kan itu. Jadi siapapun yang sebenarnya kemarin menang, mau itu Pak Prabowo
Anies Ganjar, dia pasti akan melanjutkan infrastruktur. Nah, tetapi apakah tadi seperti saya sebutkan akan sama dengan pola yang dibangun oleh Pak Jokowi? Saya meyakini agak berbeda. Tadi sudah terbukti dengan data empiris 2025, dana yang akan digelontorkan dari APBN untuk infrastruktur malah turun 5%. Artinya akan ada upaya mengajak swasta lebih. Karena Pak Prabowo menginginkan APBN yang terbatas ini sepertinya dialokasikan untuk program-program populis lainnya. Tanda kutip salah satunya makan gratis. Bergizi gratis. Kalau ada pertanyaan lain misalnya terkait dengan IKN, nah ini yang paling sensitif ya. Apakah akan kemudian dilanjutkan? Pasti dilanjutkan juga. Tetapi apakah tergesa-gesa mengejar deadline tertentu? Saya meyakini tidak. Anggaran yang akan digelontorkan di 2025 setahu saya maksimal hanya $1 miliar. Itu jauh dibandingkan dengan anggaran yang keluar di 2023 dan 2024 ketika berbicara mengenai APBN. Jadi sepertinya akan ada sebuah prioritas yang tetap berbeda. Dan kalau saya pribadi ya, jangan sampai Pak Prabowo hanya tanda kutip dilihat juga sebagai bapak pembangunan jalan tol. Pak Jokowi yang nggak bisa dibantahkan adalah jalan tol yang luar biasa. Konektivitas itu tidak selalu berbicara mengenai jalan tol. Tapi kalau kita lihat mungkin nanti Mas Media lebih bisa menjelaskan ya. Salah satu problem kenapa pemerataan tidak bisa terjadi bukan sekedar akses jalan atau apalagi jalan tol ya. Tapi salah satu bahan bakar misalnya. Sampai sekarang itu yang namanya kalau kita ke daerah-daerah kelangkaan solar, kelangkaan listrik sebagai bahan bakar dari yang namanya usaha, entah itu usaha kecil sampai industri, itu masih terjadi. Jadi itu yang saya harapkan mungkin bisa berbeda bagaimana pendekatan konektivitas atau pemerataan ini tetap harus jadi sebuah keniscayaan, tapi tidak hanya melulu terkait dengan jalan atau jalan tol. Oke, kita lihat dulu ini Mas Toto dan juga Mas Media, ini iring-iringan Presiden Joko Widodo yang sedang melakukan perjalanan dari Istana Kepresidenan Jakarta menuju ke gedung MPR DPR Senayan Jakarta. Tadi kita lihat memang sudah banyak warga yang berada di kawasan di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin, tetapi kalau kita lihat ini jaraknya memang setiap menit ini, setiap detik warga terus berdatangan gitu ya. Antusiasme dari warga ini luar biasa, besar sekali untuk menyambut presiden baru dan juga melepas Presiden Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia gitu ya, kita lihat. Dan tamu negara juga masih terus berdatangan di gedung MPR DPR Senayan Jakarta. Tadi kita lihat bahwa memang tamu negara ini disambut langsung gitu ya oleh Pak Prabowo. Ini terlihat Pak Prabowo ini sangat santai gitu ya, sebelum pelantikan masih bisa nyambut para tamu negara terlebih dahulu. Dunianya Pak Prabowo sejak dulu. Kalau Pak Jokowi kita tahu awal-awal cenderung tidak mudah beradaptasi ya, karena Pak Jokowi dengan latar belakang yang berbeda memang tidak terbiasa dengan seremoni-seremoni diplomasi. Walaupun belakangan kita lihat acara-acara di Bali yang dibuat tuh mulai menikmati juga gitu, menyambut lalu kemudian cair juga gitu ya. Cair gitu ya. Dan salah satu yang tentu saja tidak bisa dibantah, Pak Prabowo punya kemampuan berbahasa asing yang luar biasa. Bahkan kalau kita dengar bukan hanya bahasa Inggrisnya ya, ketika menerima ucapan selamat dari kepala-kepala negara lain lewat telepon yang suka diposting itu di Instagramnya, Pak Prabowo kadang-kadang memberikan balasan dalam bahasa Perancis, dalam bahasa Jerman, ada yang dalam bahasa Belanda. Salah satu keunggulan yang memang akan memudahkan peran dalam hubungan diplomasi tadi. Ini kita lihat juga memang situasi ruas jalan di kawasan Sudirman Tamrin Jakarta ini diberlakukan rekayasa lalu lintas gitu ya. Ada 45 ruas jalan di ibu kota ini. Di Jakarta ini yang memang sudah dilakukan rekayasa untuk bisa mendukung pelaksanaan dari kegiatan rangkaian pelantikan. Dan nah juga ini kita masih bingung nih, sebenarnya masih ibu kota atau tidak? Saya juga ya tadi saya revisi makanya, jadi Jakarta saja gitu ya. Oke, ini kita lihat Mas Media sambil kita juga menunggu Pak Presiden Jokowi ini tiba di gedung MPR DPR Senayan Jakarta. Saya mau ke Mas Media terlebih dahulu. Mas Media, ini kira-kira 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran ini apa yang harus dilakukan, apa gebrakannya gitu agar memang transisi ini bisa berjalan mulus, keberlanjutan ini juga bisa terlihat nyata. Yang pertama yang harus diakselerasi adalah percepatan penguatan tupoksi masing-masing kementerian. Jadi nomenklaturnya itu betul-betul harus clear dan itu harus dilakukan sekarang di awal.
Yang kedua saya kira yang paling signifikan adalah yang ditunggu juga oleh publik, yang paling dirasakan saat ini itu kan menurunnya daya beli, dan salah satu implikasinya adalah meningkatnya angka pengangguran. Jadi memang dalam 3 bulan ke depan publik menunggu bagaimana langkah-langkah Pak Prabowo mengatasi pengangguran ini, karena ini perlu immediate action gitu. Dan pengangguran terbesar hari ini proporsinya itu adalah anak muda berumur 19 sampai 27 tahun, Gen Z, yang sebetulnya juga mayoritas kemarin memilih Pak Prabowo Gibran. Jadi harapan-harapan generasi milenial ini juga cukup signifikan. Ada nggak langkah-langkah Pak Prabowo untuk mengatasi pengangguran ini? Di luar itu tentu saja ada banyak masalah yang perlu diselesaikan ya, seperti deflasi. Cuman satu hal yang menarik menurut saya yang perlu diperbaiki adalah di awal ini adalah penyatuan database kemiskinan. Karena ke depan akan ada kebijakan-kebijakan cash transfer, bantuan populis yang terus dilakukan, itu perlu perbaikan segera. Jadi kalau kemarin kan dikelola oleh beberapa kementerian, ini harus diperbaiki. Jadi perlu ada satu data, jangan ada 2 data, di Kementerian Perekonomian punya data, Kemensos punya data, dan ini harus diperbaiki. Dan yang juga saya kira penting adalah mengatasi deindustrialisasi. Karena ini juga kaitannya dengan daya saing ekonomi lokal yang hari ini juga terpukul. Kontribusi sektor industri terhadap PDB kita terus mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat di penyerapan tenaga kerja, industri itu ada di nomor 3 dan sebagian besar sekarang masih di sektor pertanian dan perdagangan. Dan menariknya sekarang itu justru bergeser ke sektor-sektor yang tidak punya nilai tambah yang signifikan. Dan salah satunya adalah perdagangan, yang dimana jual beli online, yang komoditasnya adalah komoditas impor, dan semakin banyaknya pekerja informal. Jadi ini harus segera diatasi ya.